Hai sahabat Novop Indonesia, bagaimana kabar Anda? Semoga kita sehat semua ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan penuh berkat untuk kita semuanya. Topik kali ini, saya akan memberikan kepada Anda bagaimana cara saya berhenti relapse, yang mungkin Anda dapat terapkan juga di dalam kehidupan Anda. Nah, sebelumnya coba tuliskan di kolom komentar sudah hari keberapa Anda melakukan program Novop. Dan mari di bulan suci ini kita bertekad full 1 bulan penuh Novop. Walaupun sekarang saat ini saya sudah menuju hari ke-30 teman-teman. Dan di sini saya akan membagikan kepada Anda bagaimana saya bisa berhenti relapse. Dan coba, apa yang Anda rasakan ketika sekian lama Novop tiba-tiba relapse? Jadi bagi Anda yang baru pertama mengenal program ini, maka kemungkinan besar untuk pemula pasti akan mengalami yang namanya relapse. Dan rasanya semua kerja keras kita selama ini terasa sia-sia, bukan? Dan hal yang paling ditakutkan bagi orang yang melakukan Novop ialah kembali ke kebiasaan buruk atau yang dinamakan dengan relapse, teman-teman. Begitupun ketika Anda kecanduan hal lain, seperti halnya narkoba, atau alkohol, atau bahkan hal kecil rokok. Anda takut kambuh lagi ketika Anda sudah bertekad untuk berhenti sebelumnya. Dan saat itu, Anda atau kita akan bertanya-tanya, bagaimana saya dapat memulihkan ini sekali lagi, sehingga utuh sembuh selamanya. Dan masalahnya, semakin kita kambuh atau semakin Anda kambuh, semakin banyak ketakutan yang datang. Jadi, berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga diri Anda agar tidak relapse dari pengalaman yang saya lakukan. Yang pertama, ketahuilah bahwa godaan itu singkat. Jadi gini teman-teman, pikiran atau keinginan yang datang ke diri kita umumnya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Artinya ingat bahwa tidak ada yang abadi. Semua pasti berlalu. Nah, jika Anda berada di situasi itu, Anda cukup mengingat bahwa perasaan ini atau pikiran ini pun akan berlalu. Dan ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan ketika berada di situasi tersebut. Contohnya yang saya lakukan ialah keluar dan aktifkan diri. Jadi teman-teman, keluarlah dan aktifkan diri Anda. Anda dapat berjalan-jalan, menelepon seseorang atau keluarga, atau Anda dapat melakukan pekerjaan sukarela yang dapat membuat pikiran Anda teralihkan. Dan setelah teralihkan, maka sudah, Anda bebas yang namanya relapse. Yang kedua ialah ketahui pemicunya. Ingat, pemicunya teman-teman. Jadi, dalam dunia terapi, Anda akan belajar tentang pemicu pribadi Anda. Jadi, kita diajarkan apa yang menjadi pemicu kita. Dan untuk saat ini, Anda sadari hal-hal apa yang dapat membuat Anda relapse. Apakah itu dalam keadaan sendiri, atau apakah itu pada malam hari, semisal di atas jam 12 malam, atau apakah ketika Anda mengalami stres? Nah, coba kenali situasi dan kondisi itu. Jadi gini teman-teman, jika kita sudah tahu pemicunya, maka kita dapat belajar menghindarinya. Dan apabila pada situasi itu pun kita tidak dapat menghindarinya, maka kita dapat membuat rencana. Rencana yang isinya ketika kita dipicu, maka kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk tetap menjaga diri kita aman atau tidak relapse. Jadi kita melakukan perencanaan teman-teman. Misal, jika kita terpicu malam hari di atas jam 11 malam, maka usahakan tidur sebelum jam tersebut. Misalnya, mundur jadi jam 10 malam. Dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Anda programkan pada rencana Anda. Dan ini penting teman-teman. Penting.
Jadi kita harus selalu melakukan evaluasi penyadaran diri. Hal ketiga yang saya lakukan ialah meditasi. Ini merupakan suatu hal yang sangat sering saya ulang-ulang. Baik pada video saya sebelumnya juga, ini sangat sering saya katakan. Jadi semakin banyak Anda berlatih meditasi, semakin Anda dapat mengubah otak atau mengarahkan pikiran Anda ke arah yang positif. Meditasi adalah salah satu alat yang paling membumi atau yang paling banyak digunakan oleh orang. Dan ini adalah satu hal yang dapat Anda ikuti. Meskipun sulit dilakukan di awal, tetapi tetaplah berlatih teman-teman. Dan di awal Anda perlu memaksakan. Anda dapat melakukannya setidaknya 30 menit pagi sesudah bangun dan juga malam sebelum tidur. Dan setelah Anda melakukan ini secara konsisten, maka disitulah Anda menyadari dan menemukan bahwa ini adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup teman-teman. Dan hal keempat yang saya lakukan ialah berolahraga tentunya. Jadi, olahraga dapat mengaktifkan zat kimia di dalam tubuh kita dengan cara memberitahu otak bahwa relapse itu tidak penting atau tidak ada gunanya. Seperti halnya kebiasaan minum setelah bekerja, cobalah membiasakan diri pergi ke gym. Jadi perubahan ini akan dengan cepat menggantikan keinginan, teman-teman. Keinginan-keinginan Anda untuk relapse, untuk kambuh terhadap hal-hal kecanduan Anda yang tidak baik sebelumnya. Anda akan merasa dan menjadi lebih sehat, segar, dan bahagia dengan kebiasaan baru ini. Maka itu semua memerlukan upaya teman-teman, upaya dan proses secara konsisten dan terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Perlu Anda ketahui, ada formula yang namanya 21/90, yang artinya diperlukan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru, dan diperlukan 90 hari untuk menjadi gaya hidup kita secara permanen. Maka bagi Anda yang melakukan program NoFap, saya sangat mengharapkan dan saya sangat menyarankan Anda bisa menembus 90 hari pertama. Karena itu akan menjadi suatu awal gaya hidup kita masing-masing teman-teman. Dan saya sudah post sebelumnya, saya di hari 91. Dan hal terakhir yang saya lakukan ketika keempat hal di atas belum lagi bekerja ialah memanggil bantuan. Dan ini juga saya sarankan kepada Anda teman-teman. Jika Anda benar-benar merasa kumat atau ingin jatuh ke hal-hal buruk atau dosa itu lagi, angkat telepon dan minta bantuan. Panggil siapa saja yang akan mendukung Anda. Keluarga, seorang teman, seorang yang bijak, misalnya dokter psikologi, pemuka agama, untuk sharing terhadap pergumulan yang sedang dihadapi. Atau siapapun teman-teman yang Anda percayai. Karena tindakan sederhana ini untuk meminta dan menerima bantuan akan mendukung kita dan mendorong kita untuk tidak lagi jatuh ke kebiasaan buruk sebelumnya. Dan dalam hal NoFap ialah Anda tidak lagi relapse teman-teman. Inilah 5 tips bagaimana cara saya untuk berhenti relapse. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan demikianlah sesi sharing saya kali ini. Dan jika Anda menyukai video seperti ini, audio tentang NoFap, silahkan like teman-teman. Dan mari kita sharing di kolom komentar terkait perjalanan NoFap yang kita lakukan. Dan saya juga akan selalu mengupdate atau memberikan pengetahuan saya tentang melakukan program NoFap. Jadi untuk itu, supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya, Anda subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean dari kami selanjutnya. Salam NoFap Indonesia, love your life, yes I can. Salam damai, peace.